Oke, jumpa lagi guys bersama saya Joe Ginting. Saya akan membahas mengenai sebuah video yang viral di TikTok mengenai pembahasan money game. Dia bilangnya MLM money game, ya. Dan menurut sistemnya, cara bermainnya, tiringnya itu sama dengan robot yang saya pakai, ya kan? Nah, robot yang saya pakai yang sampai saat detik ini masih saya pakai, karena ratusan robot itu sudah di-cut sama pemerintah dan sekarang udah nggak main lagi kan, udah pastinya. Tapi robot kami ini masih main, ya. Jadi saya mau berkomentar mengenai orang yang berbicara di TikTok ini, ya. Ini videonya berdurasi 2 menit lah, sekitar 2 menit 47 detik, ya. Nanti saya coba kita play, kita dengarkan baik-baik. Nanti akan saya bahas satu persatu. Oke, supaya kenapa? Supaya kita menjadi trader atau kita menjadi investor yang cerdas, ya kan? Nah, kita menjadi investor yang cerdas, jangan mengikut-ikut kata orang gitu. Tapi kita tahu kita harus harus mengikuti yang betul lah, yang benar ya. Nah, seperti apa gitu. Nah, oke. Coba kita dengarkan video berikut ini, check it out. Akhir-akhir ini banyak sekali ketemu orang, kalau setiap kali ketemu orang nawarin saya trading forex robot. Kenapa? Karena mereka harus mencari atau merekrut member baru supaya mereka cepat balik modal. Karena di awal mereka belum apa-apa, waktu masuk aja mereka udah rugi 30%. Jadi kalau mereka mengandalkan hasil robot itu terlalu lama. Kalau hitungan saya kurang lebih 6-7 bulan baru balik modal, kalau itu asumsi robotnya setiap bulan menghasilkan 10%. Makanya trading robot itu jadi tidak menarik, sehingga mereka merekrut member-member baru untuk supaya cepat balik modal dan mereka dapat komisi dari biaya robot tersebut. Nah, kenapa buat saya tidak menarik? Karena dari awal aja belum apa-apa kita udah rugi kurs itu selisihnya 2.000. Jadi waktu kita deposit itu kursnya 15.000, waktu kita withdrawal itu 13.000. Jadi selisih 2.000 itu gede sekali, sekitar 15%. Belum lagi biaya robotnya, kita harus bayar 15%. Nah, lucunya biaya robot ini bukan harganya sama. Jadi harganya tergantung berapa kamu masuk. Makin kamu masuknya gede, depositnya gede, kamu bayar biaya robotnya makin gede, sekitar 15%. Belum lagi kalau robotnya untung, itu harus membagi perusahaan 50%. Ya, kalau yang paling kecil itu 50%, tapi kalau depositnya biaya robotnya makin gede, itu ya makin mengecil. Tapi tetap aja menurut saya hitungannya tuh tidak menarik kalau kita menunggu hasil trading robot tersebut. Jadi orang-orang yang udah member, mereka supaya cepat balik modal, mereka merekrut terus orang-orang supaya cepat balik modal. Nah, mereka dapat komisi dari biaya robot yang mereka masuk tadi. Jadi makin gede orang masuk, jadi mereka komisinya makin gede. Nah, dengan sistem bisnis ini, kalau masih banyak yang bergabung, otomatis akan memberikan keuntungan kepada yang rekrut sama leader-leader yang di atasnya. Selama masih memberikan keuntungan, maka bisnis ini masih bisa berjalan. Nah, jika suatu hari tidak ada orang yang mau bergabung lagi, otomatis bisnis ini akan bubar. Karena kenapa? Kalau mengharapkan kinerja robot aja itu tidak akan menarik hasilnya. Makanya kenapa saya mengatakan MLM ini, jenis bisnis ini adalah seperti dengan money game gitu. Jadi kalau tidak ada orang yang bergabung, berarti selesai, bisnisnya tutup. Oke, bagaimana? Sudah mendengarkan? Kalau sudah mendengarkan, ayo kita bahas satu-satu ya. Kita
bahas satu-satu. Kita dengarkan lagi sekali lagi, tapi kita dengarkan nanti saya stop. Oke. Nah, oke. Akhir-akhir ini banyak sekali ketemu orang, kalau setiap kali ketemu orang nawarin saya trading forex robot. Kenapa? Karena mereka harus mencari atau merekrut member baru supaya mereka cepat balik modal. Karena di awal mereka belum apa-apa, waktu masuk aja mereka udah rugi 30%. Biar cepat balik modal. Ya sebenarnya menurut saya sih itu dia berasumsi ya, karena ya jujur aja sih saya juga investasi di situ dan saya bukan mikirin cepatnya balik modal. Kenapa kita berpikir cepat balik modal? Biasanya orang yang berpikir cepat balik modal itu hanya orang yang takut uangnya diinvestasikan di tempat itu, ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi kita dengarkan sekali lagi apa dia bilang. Akhir-akhir ini banyak sekali ketemu orang, kalau setiap kali ketemu orang nawarin saya trading forex robot. Kenapa? Karena mereka harus mencari atau merekrut member baru supaya mereka cepat balik modal. Karena di awal mereka belum apa-apa waktu masuk. Bapak saya itu tidak merekrut orang, tapi bapak saya sampai detik ini udah mau setahun, dia tetap dapatkan profit yang nominalnya itu stabil ya setiap bulan. Jadi apakah investasinya berkurang? Tidak, ya kan? Terus mencari BEP? Tidak. Karena apa? BEP itu hanya untuk orang yang mau masuk di tempat yang cuannya besar persentasenya. Karena gini ya, biar saya jelaskan teman-teman semua yang teman-teman investor semua ya, saya bilang investor. Orang tuh kalau memikirkan soal BEP, break even point, misalkan gini, saya punya uang 100 juta. Saya mau balik secepatnya 100 juta supaya apa? Karena saya nggak percaya dengan tempat itu. Jadi saya tarik uang 100 juta saya setelah untung, ya mungkin dijanjikan begini. Selama 3 bulan itu akan mendapatkan hasil sebesar investasi kita. Oke, investasi kita let's say 100 juta. 100 juta kita investasi, kita mengharapkan dalam 3 bulan 300 juta kembali, 100 juta kembali. Oke. Setelah itu kita mau tarik keuntungannya 100 juta, dan 100 juta itu tetap dijalankan. Dan kita akan melakukan di tempat-tempat lain ya. Investasi di tempat-tempat lain. Nah, seperti itu. Makanya dia bilang harus, kita nggak ada keharusan kok, nggak ada keharusan untuk untuk mencari anggota, nggak ada keharusan ya. Oke, satu poin, tidak ada keharusan untuk mencari anggota, itu dia udah salah. Kedua ya, kalau tidak mencari anggota keuntungannya kecil, dia bilang keuntungannya kecil itu tergantung. Keuntungan besar atau kecil tergantung ekspektasi kita mau di mana. Kalau kamu di deposito, di tabungan, ya kan, nah itu ekspektasinya adalah ya bunga diharapkan tidak ada gangguan, dapat tepat waktu. Terus kalau mau di saham juga sama, di forex juga sama. Terus ini orang maksudnya bilang seperti itu, maksudnya gimana? Untungnya kecil kalau enggak ngerekrut orang. Kecil bagi dia mungkin ya. Ya mungkin dia memang sudah kaya, ya kan? Ya mungkin bagi dia enggak ada untungnya gitu untuk 5% satu bulan. Oke, kita lanjutkan. Apa dia bilang? Jadi 1.1, tidak harus ngerekrut orang. Makanya ini kenapa saya tawarkan kepada orang-orang yang relatif bos-bos saya yang udah mau pensiun, supaya mereka pensiunnya juga dapat uang, dapat seperti gaji gitu loh. Itu ya, satu, tidak harus merekrut orang. Oke, kita lihat lagi.
aja mereka udah rugi 30%. Jadi kalau mereka mengandalkan hasil robot itu terlalu lama. Kalau hitungan saya kurang lebih 6-7 bulan baru balik modal. Kalau itu asumsi robotnya setiap bulan menghasilkan 10%. Makanya trading robot itu jadi tidak menarik. Oke, kedua, supaya cepat balik modal itu mungkin pemikiran dia ya. Kalau saya tidak berpikir cepat balik modal karena saya merasa uang saya diinvestasikan di sini aman. Oke, clear? Itu kamar 2. Kita lihat lagi. Aja mereka udah rugi 30%. Jadi kalau belum apa-apa orang itu sudah rugi 30%. Oke, saya stop dulu. Kalau saya lihat sih satu-satunya orang terpelajar ya, seperti orangnya terpelajar, orang yang pintar sepertinya ya gitu kan. Mobilnya juga pakai sunroof gitu, nah udah pasti orang kaya lah, nggak mungkin nggak mungkin dengan gayanya begini ya kan, nggak akan mungkin bukan orang kaya. Dan orang kaya yang nggak butuh uang mungkin bagi dia nggak menarik, mungkin usahanya lebih besar daripada apa yang ditawarkan. Itu nggak apa-apa, nggak masalah guys, tapi jangan berkata bodoh gitu dong ya kan. Ya kan, maksudnya ya saya nggak ngerti ya, tapi ini asumsi dia gitu, dan itu di publik loh dikasih tahu. Begitu mereka masuk rugi 30%. So guys, let me tell you, ini bukan rugi. Begitu kalian masuk, ini kan konsepnya robot forex konsepnya. Ya kita harus beli robot dong guys, bener gak? Namanya juga robot forex. Saya ini trader yang main manual dan saya pun ada akun di robot forex. Jadi kalau dia bilang beli robot adalah sebuah kerugian, kalian analisa sendiri aja. Pinter nggak gitu? Kalau dia nggak mau, ya nggak usah bilang kerugian. Itu bukan kerugian, itu adalah investasi. Robot adalah investasi. Keuntungan yang diperkirakan misalkan 1 bulan 5-7%, misalkan itu tergantung tiring. Ya, misalkan begitu, let's say seperti itu. Itu kan yang bekerja robot. Kalau nggak mau pakai robot, ya udah, bener nggak? Nggak usah, ya nggak usah pakai robot. Selesai, nggak usah bilang kerugian. Kalau Anda tidak mau investasi, bilang sama orang yang menawarkannya, saya tidak berminat untuk beli robot, untuk robot forex. Bukan bilang kamu membuat saya rugi kalau saya ikut. Kerugiannya di mana? Tahu nggak sih bedanya kerugian sama investasi? Kalau dia mau ngomong, kalau dia mau investasi tanpa robot, ya bilang aja saya nggak mau, menurut saya beli robot rugi. Tapi ini bukannya rugi, kerugian di awal 30%, kerugian apa gitu loh, ya kan? Ini guys, saya ngomong ini karena saya udah di dalam sini udah hampir setahun ya, di robot forex yang saya punya. Kita lanjut ya. Oke, jadi saya bantah lagi yang satu, yang dia omong ini ketiga nih, poin ketiga ya, bahwa di awal rugi 30%, tidak ada kerugian, hanya pembelian robot. Misalkan let's say paket yang paling murah adalah 9 juta. 9 juta itu terdiri dari 7,5 dan 1,5 juta. 7,5 dan 1,5 juta. 7,5 itu untuk investasi, 1,5 untuk robot. Robot ini yang menjalankan investasi, ya kan? Nanti saya akan bahas apa enaknya untuk apa enaknya pakai robot gitu. Kenapa saya trader yang bisa satu hari misalkan 10% atau 20% mungkin atau lebih ya, nanti lihat di channel saya itu kalau main itu berapa persen biasanya ya. Ya, dilihat itu maksudnya untuk kita tahu gitu range keuntungan itu kalau main manual sama robot berbeda. Tapi bukan berarti kalau kita pakai robot ya, kita jadi rugi, ya kan? Pakai robot itu lebih disiplin, lebih baik dia, ya kan? Karena robot itu adalah settingan
parameternya udah jelas semua, kapan dia mau open, kapan dia mau close open position ya, kapan dia mau close position ya kan, take profitnya kapan, cut lossnya kapan, udah jelas. Kita sama dengan membayar orang, sama dengan dia nggak mau rugi tapi rumah mau bersih. Oke ya, jadi itu bukan kerugian guys ya. Ketiga itu tadi saya bantah, itu bukan kerugian, itu investasi robot. Oke, kita ulang lagi. Mereka mengandalkan hasil robot itu terlalu lama. Kalau hitungan saya kurang lebih 6-7 bulan baru balik modal. Jadi kalau mengandalkan robot terlalu lama karena ada rugi 30%. Ya maksudnya investasi. Dia bilang kerugian sama investasi sama. Oke. Ngerti nggak? Dia bilang beli robot itu bukan investasi, tapi itu kerugian. Tapi dari robot itu nanti menghasilkan hasil, itu namanya apa? Aku bingung deh. Ya kan? Tools yang menghasilkan keuntungan itu kok namanya kerugian? Itu investasi. Ya, terus dibilang dia di imajinasi dia karena sudah beli robot 30%, maka kita harus mencari orang. Ya, poin pertama, kita nggak mencari orang kok. Contohnya bapak saya, real nih. Bapak saya nggak cari orang. Tiap bulan dia dapat uang dari robot ini sekitar di awal-awal bulan ya, sebelum dia top up tuh 4 juta, 3,7, jelek-jelek itu paling jelek tuh. Sampai paling bagusnya tuh 5 juta dengan modal 90 juta. Ya, dan itu rutin. Oke, kita dengerin lagi apa katanya. Mereka mengandalkan hasil robot itu terlalu lama. Kalau hitungan saya kurang lebih 6-7 bulan baru balik modal. Dia bilang 6-7 bulan balik modal. Ini ke poin keberapa ya? Oke, ini poin keempat mungkin ya. Dia bilang balik modal 6-7 bulan. Mereka mengandalkan hasil robot itu terlalu lama. Kalau hitungan saya kurang lebih 6-7 bulan baru balik modal. Kalau itu asumsi robotnya setiap bulan menghasilkan 10%. Makanya trading itu jadi trading robot, sehingga mereka merekrut member-member baru untuk supaya cepat balik modal dan mereka dapat komisi dari biaya robot tersebut. Nah, kenapa buat saya tidak menarik? Karena dari awal aja belum apa-apa kita udah rugi kurs itu selisihnya 2.000. Jadi waktu kita deposit itu kursnya 15.000. Waktu kita withdrawal itu 13.000. Jadi selisih 2.000 itu gede sekali, sekitar 15%. Belum lagi biaya robotnya, kita harus bayar 15%. Nah, lucunya ya oke. Ini saya kasih clear ya. Jadi kita pun punya perhitungan ya, perhitungan di atas kertas. Jadi kita bisa oret-oret gitu. Kalau robot itu ya, untuk balik modal robot itu bukan 6-7 bulan ya. Kalau balik modal robot itu sekitar 3 bulan. 3 bulan untuk balik modal robot. Tapi kalau untuk BEP, istilahnya kalau misalkan untuk oke kita investasi 100 juta, kita mau dapatkan 100 juta, itu sekitar 1,5 tahun, ya kan? Tapi listen carefully, dengerin baik-baik. Kalau orang yang mau BEP untuk takut itu perusahaan kabur, ya oke lah. Kalau kita di sini tanyain sama orang-orang yang ikut di robot forex yang di tempat saya, nggak ada tuh mau narik cepet-cepet, mau buru-buru BEP, nggak ada. Itu kalau orang yang nggak punya kantor, nah, ya kan, yang takut kabur. Kalau kita nggak ada tuh, ya kan? Saya nggak tahu kenapa nih orang ngomongin itu di BEP melulu, ya. Apa konsep pemikirannya, kenapa dia kepengen sekali cepat BEP gitu? Sepertinya dia tuh orang yang hit and run gitu, kayak usaha itu dia mau tarik lagi gitu, usaha tarik lagi gitu. Ya, mungkin dia orang yang nggak percayaan sama orang mungkin.
Ya saya juga nggak tahu, saya nggak mau berasumsi, tapi yang jelas yang diomongin ini salah, bukan kerugian tapi investasi robot. Investasi robot perkiraan 3 bulan udah balik modal untuk robot itu sendiri. Dan kalau kalian misalkan mau keluar dalam bulan keempat, berarti Anda keluar dengan keuntungan 1 bulan. Ngerti ya? Kalau nggak ngerti, nanti di deskripsi ada nomor WA saya kalau mau tanya-tanya soal robot atau segala macam sekarang. Sehingga mereka merekrut member-member baru untuk supaya cepat balik modal dan mereka dapat komisi dari biaya robot tersebut. Oke, lanjut. Dia bilang merekrut orang supaya mendapat komisi. Sekarang saya tanya nih, Mbak, kalau merekrut orang di mana-mana emang dapat komisi? Merekrut orang di mana-mana karena apa? Kita perusahaan terbantu dengan adanya kita sebagai marketing gitu loh. Oke, jadi gini, kalau kalian mau pakai robot Forex ini, kalian bisa pakai robotnya, ya kan, dan bisa menikmati hasilnya. Kalau kalian mau ngerekrut orang, silakan. Anda merekrut orang, Anda mendapatkan bonus. Kalau Anda nggak merekrut orang, Anda tidak dapat bonus. That's it, that's all. Itu permasalahannya cuma itu. Mau nggak kalian rekrut? Kalau nggak rekrut nggak ada masalah. Jadi jangan iri sama orang yang rekrut. Gue yang ngerekrut nih, orangnya dapat untung, orangnya senang, gue juga dapat komisi. Fair dong, mana? Ya nggak? Maunya ini orang bisnis apa sih? Nah, kenapa buat saya tidak menarik? Karena dari awal aja belum apa-apa kita udah rugi kurs itu selisihnya 2.000. Jadi waktu kita deposit itu rugi 2.000. Memang kita membeli robot itu pakai kurs 15.000. Kita menjual uang kita dengan kurs 13.000. Itu rugi 2.000. Tapi rugi itu karena kan gini loh. Ada yang namanya exchanger itu diuntungkan. Tapi gini, kita bermain forex ini bukan rupiah ya, kita kan konversi ke dolar, dan dolar itu nanti ditradingkan, nanti setelah ada hasilnya, dolar itu dirupiahkan masuk ke rekening kita. Pertama itu ada jasa exchanger, exchanger tuh yang uang kita tuh dijadikan rupiah lagi, kemudian perusahaan mau mengamankan posisi dia juga dong, nggak floating gitu loh, ya kan? Nah, perusahaan juga diuntungkan. Nah, sekarang menurut saya gini, nggak ada masalah kalau memang nggak, tinggal gini aja, di perusahaan ini seperti ini aturannya. Kalau nggak suka, ya nggak usah ikut, gitu aja. Tapi kalau ditanya kenapa ini selisihnya kursnya besar, one thing, kalau kalian nggak mau selisih kurs ada, main manual. Oke? Habis uang kalian habis semua, kontak saya, kita main robot. Gitu aja. Karena robot ini anti margin call. Ya, margin call tuh apa? Margin call tuh uang Anda habis semua, nggak bisa trading lagi. Oke, lanjut. Kursnya 15.000, waktu kita withdrawal itu 13.000. Jadi selisih 2.000 itu gede sekali, sekitar 15%. Belum lagi biaya robotnya, kita harus bayar 15%. Nah, lucunya biaya robot ini bukan harga. Tunggu, dia bilang biaya robot ini 15%. Tadi dia bilang 30%. Gue jadi bingung, guys. Maksud orang ini orang apa? Tidak ada biaya 30% di awal. Nggak ada. Hanya ada 15%. Ya, dia bilang 15% robot. Karena biaya di awal itu cuma robot doang. Nah, dia biaya apa, guys? Gak ngerti gue. Ya kan? Mungkin yang dia maksud bukan robot forex yang saya mainin, tapi overall mirip-mirip nih, guys. Tapi dia bilang rugi di awal 30%. Wah, kalau dia masih mau ya memang bodoh sih.
Tapi kalau memang 30% gue juga gak mau guys. Kalau investasi no problem. Tapi kalau nggak jelas 30% ya gile. Terus dia bilang sekarang 15%. Oke, kita lanjut deh. Sama, jadi harganya tergantung berapa kamu masuk. Makin kamu masuknya gede, depositnya gede, kamu bayar biaya robotnya makin gede. Oke, dia permasalahkan kalau masuknya gede, biaya robotnya gede. Ngerti logikanya guys? Kalau masuknya gede, robotnya juga biaya gede. Sekarang nih gue ajak kalian berpikir, ya, kalian beli odol, ada odol kecil, ada odol gede, itu sama nggak itu sama-sama odol. Kalian mau protes, begitu kalian yang besar dikasih harga yang besar, terus Anda bilang misalkan di yang ada Maret-Maretnya lah gitu, misalkan Junimart gitu, Mas, saya nggak mau tahu, saya tidak mau bayar yang gede, saya mau bayar yang kecil. Itu buktinya yang kecil ada kok. Kenapa harganya dibedakan? Ini pertanyaan bodoh guys, bodoh. Perlukah itu dibahas? Perlu nggak? Semakin besar uang kita, robotnya semakin mahal. Jadi gini guys ya, semakin besar robotnya sebenarnya gini, persentasenya malah kita diuntungkan gitu. Tiringnya gitu, kalau tiringnya starter misalkan masuk dari 9 juta sampai berapa, itu pembagian hasil usaha sharing profit kita seperti 50-50 gitu. 50 kita, 50 perusahaan. Terus kita masuk lagi ke pro trader misalkan 90 juta. 90 juta tuh misalkan kita dapat tiringnya bukan 50% lagi, tapi 50 misalkan 45 juta, kita main di 45 juta, kita jadi 45 45, perusahaan jadi lebih mengecil 45. Terus kita di pro trader, perusahaan dapat 40%, kita 60% dari keuntungan. Itu juga sebenarnya perusahaannya juga memberikan, kalau yang besar investasinya, persentasenya kita juga makin besar guys. Terus kalau untuk robotnya sekarang gini ya, gini, saya ajak kalian tuh berpikir ya, berpikir jernih lah ya. Dia bilang dia tuh maunya kayak gini mungkin ya. Coba untuk mengerti cara berpikir dia tuh maunya gini guys. Kan paket yang paling rendah 9 juta. 9 juta itu terdiri dari 7,5 investasi, 1,5 robot. Dia tuh maunya beli 1,5 yang di paket 9 juta, dan dia maunya main 1 miliar. Ngerti gak maksud gue? Dia nggak mau bayar besar dengan modal besar. Sekarang nih gue ajak lagi berpikir. Sekarang gini, kalian ya, lo yang duduk di situ yang lagi nonton, jangan lupa subscribe ya. Ntar gue bikin lagi bahasan-bahasan lain. Oke? Nah jadi gini, lo misalkan lo punya sebuah ide, dan ide itu menjadi uang. Contohnya, kalian mempunyai sebuah hak paten. Kalian tahu hak paten kan? Kalian membuat racun tikus. Racun tikus itu kalian bertahun-tahun sampai 10 tahun baru kalian menemukan formula yang paling luar biasa sesuai dengan apa yang diinginkan para petani yang mau hama tikus itu lenyap. Oke, dapat. Saya datang dong. Ya kan, kalian jual misalkan satu plastik itu ya, racun tikus harganya misalkan 10.000. Saya datang, bos, saya mau beli dong racun tikusnya. Terus lu bilang, ya 10.000. Gue mau beli
satu truk kontainer. Waduh, asik nih. Lu pikir nih, satu truk kontainer itu mungkin bisa dapat nih, misalkan nih 10.000 produk. Begitu lu kasih harga, dia nggak mau, coy. Gua mau harga yang murah ini, harga satu ini, tapi gue dapetnya sekontainer. Nih orang begitu nih, dia maunya robot satu kali beli yang 1.500.000, dia mau untungnya di 1 miliar. 1 miliar dia main ini. Jadi lu ngerti gak sih, kayak robot nih sekecil kuku ya, dia ada uang 1,5 miliar. Lu 1,5 juta, lu harus bikin uang gue yang 1 miliar ini untung dengan kekuatan robot 1,5 miliar. Ya kan, kalau 1,5 miliar kan istilahnya, kalau dia bilang 15%, kan 15% harus dikeluarkan dari 1 miliar itu. Oke, udah ngerti sampai sini? Semoga ngerti ya. Kita lanjutin lagi. Berarti intinya ini orang sedikit pun nggak mau rugi, bahkan buat investasi. Gue nggak tahu dia usaha apa. Gue pengen tahu sih, dia usaha apa, model apa usaha yang dijalankan kalau cara berpikir seperti ini. Mengecil, tapi tetap aja menurut saya hitungannya tuh tidak menarik kalau kita menunggu hasil trading robot tersebut. Jadi orang-orang yang udah member, mereka supaya cepat balik modal, mereka merekrut terus orang-orang supaya cepat balik modal. Nah, mereka dapat komisi dari biaya Oke, dia bilang gini. Jadi gini guys ya, ini kan kita ada namanya sharing profit. Sharing profit itu adalah kita berbagi keuntungan dengan perusahaan, ya kan? Nah, jadi istilahnya gini, otak pemikiran untuk membuat cuan di bisnis ini itu adalah robot. Ya, entah berapa lama mereka merumuskannya, ya, untuk mendapatkan profit yang continue, ya kan, yang terus menerus. Nah, ini orang bilang gini, uang gue dipotong lagi buat sharing profit, bagi hasil. Sekarang gue tanya guys ya, maksudnya gini, ini kan aturan perusahaan, ngerti nggak? Sekarang kalau kalian punya perusahaan, ada orang nih, gue mau dong dapat hasil dari perusahaan lo, ya kan? Atau enggak, kita gini, oke, saya punya sebuah tempat toko, ya kan? Orang datang nih, terus itu orang mau nyewa tempat gua, tapi cuma nyewa 1 kali doang untuk selamanya. Mampus kata. Ya kan? Dia nggak mau berbagi hasil sama gue guys, padahal gue punya tempat. Dia ini orang yang mau nyewa 1 kali untuk seumur hidup. Ngerti nggak? Dia nggak mau sharing profit. Istilahnya robot itu adalah tempat untuk menyewa. Dia cuma mau 1 kali bayar. Bahkan dia nggak mau beli robot. Jadi intinya gini, kalau kalian mau melihat orang kayak apa, dia orang yang tidak mau, dia mau investasi, dia mau untung, ya. Dia ngomongin soal untung di forex. Dia nggak mau beli robot. 1, dia nggak mau sharing profit. 2, dia nggak mau selisih kurs. 3, kan simple, nggak usah masuk. Tapi kalian tahu kenapa dia bikin video ini? Karena dia kepengen masuk tapi nggak mau orang untung, ya, sharing profit sama perusahaan dia nggak mau beli robot dia nggak mau. Ya nggak tahu ya, mungkin dia dibeliin
Ya mungkin hartanya mungkin tinggal terima dari lakinya mungkin ya. Mungkin gue nggak tahu guys. Tapi kita fokus saja sama pembahasan ini. Kita lanjut lagi. Jadi dia nggak mau sharing profit. Guys. Oke? Nggak mau sharing profit. Jadi menurut gua kalau dia nggak mau sharing profit, main sendiri aja, sis. Main sendiri. Tapi kalau disuruh main sendiri belum tentu bisa. Saya yakin ya nggak bisa kali deh. Jadi orang-orang yang udah member mereka supaya cepat balik modal, mereka merekrut terus orang-orang supaya cepat balik modal. Nah, mereka dapat komisi dari biaya robot yang mereka masuk tadi. Jadi makin gede orang masuk, jadi mereka komisinya makin gede. Jadi gini, orang yang rekrut orang dapat penghasilan komisi dari uang robot. Ya jelas lah. Ini perusahaan kan jual robot, produknya robot, ngerti nggak? Sekarang nih gue punya usaha sabun, terus lu jualin produk gue sabun, gue bilang lah gue kasih komisi lo, laku banyak gue kasih komisi lebih banyak. Karena apa? Lu memudahkan gue, perusahaan gue untuk dapat untung. Ngerti kan sampai sini? Nah, dengan sistem bisnis ini, kalau masih banyak yang bergabung, otomatis akan memberikan keuntungan kepada yang rekrut sama leader-leader yang di atasnya. Selama masih memberikan keuntungan, maka bisnis ini masih bisa berjalan. Jadi menurut dia, kalau orang merekrut itu, ya, selama masih ada yang mau direkrut, itu perusahaan masih hidup. Kalau udah nggak ada lagi yang mau direkrut, perusahaan itu mati. Hello guys, coba ini gue nggak mau bilang itu orang bodoh atau apa ya. Cuma gini, gue udah cerita ya tadi, bokap gue nggak ngerekrut siapapun, dapat sebulan sekitar sekarang mungkin ya udah berapa juta lah, di atas yang tadi yang gue sebutin ya, di atas 5 juta sebulan. Ngerekrut orang enggak, perusahaannya bangkrut enggak. Ini perusahaan bukan yang cuma 4 bulan kayak santan terus hilang. Santan iklan deh ya, santan dari kelapa. Ini bukan perusahaan kayak begitu. Ini perusahaan udah lama. Jadi gini guys, nanti tuh gue bahas di top klien deh. Tapi ini yang mau gue bilang sama lu pada guys ya. Ini lu robot forex ini, dia itu nggak perlu ngoyo-ngoyo untuk kita merekrut orang. Nggak perlu. Lu cukup masukin uang lu investasi, dan that's it. Udah, lu nggak usah rekrut orang boy. Karena perusahaan dapat uang dari sharing profit. Makanya itu gua kasih tahu sama lu pada guys, kalau mau investasi, lu tanya dulu orang yang udah ngerti investasi, ya kan? Bukan berarti gue bilang gue lebih berpengetahuan daripada orang-orang di luar sana. Di luar sana mungkin banyak orang yang lebih jago dari gue, banyak mungkin. Tuh gue pengalaman gue 12 tahun guys, ya kan? Jadi gue udah tahu seluk-beluknya, ya kan? Nah, gue udah tahu bisnis prosesnya seperti apa, ya kan? Gue tahu robot itu sebenarnya bentuknya seperti apa gitu, gue tahu guys. Makanya gini loh. Jadi gini, kalau kalian menemukan sebuah investasi seperti ini, forex kah atau apakah, yang dia memberikan fasilitas robot, pertama, kalian diiming-imingi tidak bayar robot. Kedua,
kalian dibilang tidak ada sharing profit, ya kan? Terus ketiga, tidak ada selisih kurs. Ini adalah yang tadi ngomong, cewek tadi ngomong seperti itu. Semua itu fasilitas tiga itu, kalau dia mau, sayangnya udah tutup perusahaannya, ya baru-baru kabur kan. Harusnya di situ, karena itulah diberikan semua yang dia ingini. No sharing profit, no selisih kurs, no beli robot. Alhasil 4 bulan raib semua uang, sampai uang 1 miliar lebih, miliaran raib semua dalam 1 hari. Masalahnya kalau lu trading lu rugi, itu berkelas. Kalau lu trading uang lu hilang, konyol bro, konyol. Ya apalagi dia bilang, nah, jika suatu hari tidak ada orang yang mau bergabung lagi, otomatis bisnis ini akan bubar. Karena kenapa? Kalau mengharapkan kinerja robot aja itu tidak akan menarik hasilnya. Saya bantah lagi. Jika suatu hari bisnis ini tidak jalan lagi, orang tidak ada mau rekrut, maka bisnis ini bubar, guys. Hello, ya ampun. Dia tuh gimana ya? Ya gue kasihan lah, maksudnya. Ya mungkin karena dia nggak tahu ya. Dia tuh belum masuk, guys. Karena dia belum masuk, dia belum ngerti mungkin ya. Jadi di sini gue datang untuk menjelaskan ke kalian bahwa ini perusahaan, ya, ini perusahaan dapat untung dari robot sharing profit, selisih kurs. Perlu dijelasin ulang lagi? Robot ini ada dari apa? Selisih kurs, robot sama sharing profit. Itu keuntungan perusahaan. Dan perusahaan untung nggak hanya dari orang baru, dari top up. Banyak sekali orang yang udah top up 2 tahun, 3 tahun. Kalau perusahaan mau ngebohong, itu nggak mungkin sampai setahun. Perusahaan tuh mau ngebohong kayak si Syaiton, perusahaan Syaiton yang baru-baru kabur. Yaitu 4 bulan cabut. Karena dia itu punya target jangka pendek untuk kalau dimana nominal uangnya ikut ya kayak gini-gini nih, dia tuh udah cocok banget, dia ditawarin. Harusnya tuh marketingnya si Syaiton nawarin dia, pasti dia mau. Nggak pakai sharing profit, nggak pakai robot, biaya robot, nggak pakai selisih kurs. Sayang dia nggak masuk, atau nggak mungkin juga udah masuk dia, tapi diem aja karena rugi. Oke, jadi itu guys ya. Jadi dia bilang bisnis ini akan tutup kalau orang nggak ada yang mau lagi masuk. Jadi gini, perusahaan robot ini, tahu di deskripsi aja itu ada. Kalian boleh tanya ke saya, robot apa yang dipakai, terus sistemnya seperti apa. Kalau mau join juga silakan, tapi jangan lupa yang paling penting subscribe guys. Ini konten saya bikin untuk membantu teman-teman semua supaya tidak kecele, supaya tahu untuk forex ini hati-hati. Salah pilih, mati uangnya. Oke, jadi dia bilang dengan sangat pede gitu ya, dia bilang bisnis ini akan hilang kalau nggak ada lagi yang ngerekrut. Lah bokap gua nggak ngerekrut coy, ya kan? Bokap gua nggak ngerekrut, saudara-saudara gua yang misalkan ada ikut nggak ngerekrut orang. Yang gue incer itu misalkan bukan gue incer, yang gue kepengen itu orang yang udah pensiun bahkan yang ikut, supaya mereka terbantu guys, bukannya supaya mereka ngerekrut. Kalau gue itu mau untuk banyak gitu, menyebar gitu, yang gue rekrut tuh apa? Yang gue rekrut itu adalah anak-anak muda.
Oke, artinya apa? Tidak pun mereka merekrut, tapi mereka mendapatkan manfaat. Gue sih itu aja sih, nggak usah muluk-muluk. Mereka dapat tiap bulan uang. Oke. Kalau untuk mengandalkan kinerja robot itu tidak akan menarik hasilnya. Oke, buat you itu nggak menarik, tapi buat orang lain, buat gue cukup menarik. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Silakan monggo, ya kan? Ya mungkin buat dia menarik, keuntungannya satu hari 100%. Oke. Nanti di salah satu di channel gue bilang di situ, gue tulis, gue liatin videonya, satu hari gue bisa dapat 100%, nggak aneh. Tapi apakah bisnis ini nggak menarik buat gue, net? Bisnis robot forex ini tetap menarik. Gue tetap punya akun, dan akun utama gue ya di sini. Walaupun gue bisa menghasilkan 100% satu hari, gitu guys, gitu gengs ya. Makanya kenapa saya mengatakan MLM ini, jenis bisnis ini adalah seperti dengan money game. Oke, dia bilang bisnis ini sama dengan seperti money game. Gua di sini bilang, Anda gimana ya? Gua nggak kepengen bodoh-bodohin orang sih. Cuma dia terlalu cepat berasumsi. Dia belum mendalami atau dia belum ikut ya. Jadi gini guys, kalau kita mau ngejudge sebuah bisnis itu, terjun aja langsung dulu, modalnya kecil aja dulu, minimal kalian tahu, pengetahuan kalian nambah bahwa bisnis ini seperti apa. Jangan asal tebak-tebakan dibilang ini bisnis fake, dibilang bisnis ini money game. Sekarang pertanyaan gua nih ke si mbak ini yang di mobil, dia ngerti nggak artinya MLM, money game? Guys, gue kasih tahu guys ya, money game tuh seperti ini money game. Dengarkan baik-baik ya. Sini istilahkan si A, si B dan si C. Oke? Si A ngajak si B ngajak si C. Sistemnya gampang. Lu ada uang 10 juta. Lu harus endapkan uang itu sampai 1 tahun atau 1 tahun. Tapi tiap bulan lu dapat 2 juta. Enak gak? Lu masukin uang 10 juta, tiap bulan lu dapat 2 juta sampai 1 tahun. Artinya kan lu dapat sebenarnya total 12 juta. Ditambah uang lu yang mengendap 10 juta. Itu kan 100% kan? Bunga apa yang 100% 1 tahun? Menarik gak? Anda tawarin orang-orang ya. Anda misalkan si A, Anda tawarin si B masuk. Si B mengasih uang ke kalian 10 juta, dan kalian membayar ke si B ini setiap bulan 2 juta itu dari uang yang kalian terima. Kalau kita ini kan nggak gitu guys. Kita ini trading, ada di MetaTrader, Meta4, Meta5. Kita bisa ngelihat hari ini rugi atau untung. Kalau untungnya kita uangnya nambah, kalau rugi ya rugi. Ini orang nggak pernah mengerti mengenai investasi, ya ampun, gua mah ya. Jadi dia pikir gini loh, karena itu ada unsur marketingnya. Dia pikir ini money game. Padahal pertama, saya udah bilang, saya ngerekrut kebanyakan orang yang tidak punya pekerjaan lagi atau udah pensiun. Artinya saya tidak mengharapkan untuk mereka merekrut. Oke? Do you understand? Yes, I do. Kedua, ini bisnis ini berjalan karena jelas perusahaan diuntungkan dari apa? Saya ulang lagi, sharing profit, pembelian robot, selisih kurs. Dari situ perusahaan udah untung coy.
beda sama orang yang nggak jelas keuntungannya. Makanya gue bilang sama lu guys, kalau misalkan ada yang nawarin lu, misalkan gini, ayo ikut robot yang sebelah tuh mahal, ada selisih kurs, ada selling profit, mendingan di perusahaan gue, cukup 4 bulan uang kalian hilang. Sih, lihat aja, cari di googling aja perusahaan yang baru-baru habis-habisan orang-orang semua dibikin dia. Kalian mau yang seperti itu silakan, monggo, investasi itu bebas, tapi informasi seperti ini pun bebas. Kalian mau subscribe pun bebas, terserah kalian. Tapi kalau kalian subscribe, saya semakin semangat untuk membongkar lagi kebodohan seperti ini. Menurut saya ini kebodohan, ya kan? Sebuah bisnis yang baik, yang bagus dibilang MLM, money game. Oh my god, berarti dia harus belajar ekonomi dulu, harus belajar dulu kamu bagaimana yang namanya money game, MLM money game. Mungkin lu udah kena sama MLM money game, lu trauma gitu. Jadi semua dilihat itu investasi sama seperti MLM money game. Yakin gue lu kena berarti. Ini kan bisnis ini dibilang money game. Ini bisnis jelas, bisnis prosesnya jelas. Lu harus kuliah lagi sama gue lu, ya kan? Dia bilang apa? Bisnis MLM money game. Terus money game-nya sampai berapa lama mbak? 3 tahun, 2 tahun. Money game itu nggak bisa kuat. Ngerti kan yang saya bilang tadi? Si A, si B, si C. Si A kan menjanjikan si B setiap bulan 2 juta. Uangnya dari mana sekarang gue tanya? Karena uang yang dikasih ke orang ini adalah uang yang mereka pegang, si A pegang. Si A megang 10 juta punya B, dan dia menyicil uangnya si B itu 2 juta. Keuntungannya perusahaan akan kabur ketika si A megangnya uangnya. Itu ya mungkin setengahnya. Dia udah ngasih nih 2 juta. Wih, bener ya kata si B. Ini bisnis bagus banget. Gue dapat uangnya real 2 juta bulan ini. Bulan depannya 2 juta lagi. Wah, gila, gue dapat 4 juta. Uang gue masih utuh di sana. Siapa yang bilang uang utuh? Uang lu tuh udah dibagi. Di A itu tinggal megang 6 juta. Habis itu si A bulan depannya bilang apa? Ada masalah, uang nggak bisa cair. Sambil menunggu ngumpul semua duit, kabur. Si B dapat apa? Dapat sial. Lumayan lah, masih ada uang 4 juta yang balik. Tapi perusahaan yang kemarin yang ngambil uang yang namanya perusahaan PT Shaiton habis, men. Oke, jangan bermain-main dengan forex, itu bahaya guys. Ya, harus banyak analisa yang kita lihat. Nanti di tema berikutnya saya akan membahas soal bagaimana cara membedakan perusahaan robot forex yang asli atau yang tidak dari berbagai segi, ya. Oke guys, jadi begitu aja. Mungkin ini yang kalian ini adalah ini saya bagi menjadi 2 sesi mungkin karena panjang. Tapi coba kita lihat terakhir dia bilang apa. Itu. Jadi kalau tidak ada orang yang bergabung, berarti selesai, bisnisnya tutup. Oke, itu aja sih. Dia bilang bisnis ini akan tutup kalau nggak ada rekrutan baru. Udah gue bahas ya. Ini bisnis bukan datang dari uang orang. Uang orang itu masuk menambah hebat perusahaan ini menurut saya. Oke guys, jangan lupa like, komen, subscribe. Kalau ada di link deskripsi saya akan mencantumkan nomor handphone yang bisa kalian bertanya ke situ ya. Kalian jangan sungkan untuk bertanya, karena kalau sesat bertanya, sesat di jalan, sesak napas juga. Oke guys, sekian dulu dari saya. Tunggu video-video saya yang lain dan hati-hati dalam berinvestasi. Salam cuan.